welcome to podcast SS. Bersama kami Faiza Nuradia dan rekan saya. Dan saya Atta Rifani. Jadi di podcast kita kali ini akan membahas tentang sejarah sastra dengan tema perubahan bentuk puisi Indonesia dari angkatan 45 ke angkatan 66. Jadi langsung saja kita mulai berdiskusi. Menurut Mbak Faiza, itu sejarah sastra itu bagaimana sih? Oke, menurutku sejarah sastra itu adalah ilmu untuk membahas tentang periode-periode kesusastraan seperti jenis-jenisnya atau pengarang-pengarangnya atau bahkan reaksi para pembaca. Oke, izin menambahkan sedikit dari penjelasan tadi ya. Menurut saya itu sejarah sastra adalah suatu kajian tentang perkembangan karya sastra dari masa ke masa. Sastra itu sendiri mencerminkan kebudayaan, pandangan hidup, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Oke, dari yang Mbak Arta tadi tambahkan, apa sih fungsi sejarah sastra? Fungsi sejarah sastra ya, menurut saya itu fungsi sejarah sastra ada beberapa. Di antaranya menelusuri perkembangan, memahami konteks karya sastra, menilai-nilai budaya dan identitas bangsa, menjadi sumber inspirasi dan edukasi, serta melestarikan warisan sastra itu sendiri. Oke, dari fungsi-fungsi yang tadi kamu sebutin itu kan ada memahami konteks karya sastra. Itu bagaimana maksudnya? Memahami konteks karya sastra itu bisa dengan mengetahui latar belakang sejarah dan sosial dalam karya sastra itu sendiri. Pembaca juga bisa memahami makna dan pesan yang ingin menulis sampaikan dengan baik. Oke, kalau boleh menambahkan, menurutku memahami konteks karya sastra itu lebih ke agar bisa membantu pembaca lebih memahami makna dari karya tersebut dan bisa menangkap kritik sosial atau pesan-pesan tersembunyi agar menghindari salah tafsir pada karya tersebut. Oke, mungkin kita sudah bisa memahami tentang konteks karya sastra. Kalau boleh tahu nih, fungsi dari sejarah sastra itu sendiri menurut pandanganmu itu seperti apa? Kalau menurut pandanganku, fungsi sejarah sastra itu memberikan pandangan tentang sastra daerah atau lokal. Jadi bisa juga sejarah sastra membuat penelitian tentang sastra secara khusus dan budaya secara umum. Dan dengan sastra tersebut kita bisa mengetahui persoalan-persoalan dalam kesusastraan selama ini. Oke, mungkin tadi dari yang disebutkan ya, tadi aku dengar ada yang sastra secara khusus dan budaya secara umum digunakan untuk penelitian. Itu menurut kamu itu penelitian apa saja yang digunakan untuk sejarah sastra secara khusus dan budaya secara umum itu? Oke, contohnya penelitian sastra secara khusus itu seperti perubahan bentuk puisi dari angkatan 45 ke angkatan 46. Sedangkan penelitian secara budaya secara umumnya itu seperti
etnis Indonesia. Oke, dari penelitian sastra secara khusus tadi ada salah satu contoh perubahan puisi Indonesia, perubahan bentuk puisi Indonesia dari angkatan 45 ke angkatan 66, yang mungkin kalau perubahan itu kalau masuk ke sejarah sastra masuk ke dalam periode angkatan 45 sampai 2000-an ya. Itu kalau boleh tahu nih, pandanganmu perubahan bentuk itu bisa terjadi karena apa sih? Oke, perubahan bentuk itu terjadi karena faktor sejarah. Jadi angkatan 45 itu kan lahir setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi ekspresi penyemangat kemerdekaan. Terus pada saat itu penyair-penyair itu menolak bentuk lama, jadi menciptakan bentuk baru yang lebih bebas. Sedangkan angkatan 66 itu lahir setelah peristiwa G30 SPKI. Jadi dan pada saat itu juga negara juga sedang mengalami perubahan rezim ke Orde Baru. Jadi situasi politik pada saat tersebut itu berubah drastis. Budaya-budaya dibersihkan dari pengaruh kiri, yakni leka. Puisi pada saat itu berfungsi sebagai alat menyuarakan nasionalisme, moral, dan suara rakyat. Jadi bukan untuk mengekspresikan diri. Oke, izin menambahkan dari penjelasan tersebut atau lebih detailnya ya. Kalau pandangan itu perubahan dan gaya puisi itu ada beberapa aspek, itu dari bentuk puisi. Dari angkatan 45 itu bentuk puisinya tidak terikat pola lama dan lebih bebas. Sedangkan angkatan 66 itu cenderung kembali ke bentuk struktur dan lebih komunikatif. Dan dari segi gaya bahasa, angkatan 45 itu bahasanya individual, metaforis, dan padat. Sedangkan angkatan 66 itu lebih lugas, langsung, dan kadang retoris. Dan dilihat dari segi isi atau tema, itu angkatan 45 berisi tentang pemberontakan batin, eksistensialisme, dan semangat kemerdekaan. Sedangkan angkatan 66 berisi tentang realisme sosial, moral, kritik politik, dan pembangunan. Dan terakhir itu ada dari fungsi puisi. Angkatan 45 fungsi puisinya itu mengekspresikan diri dan perlawanan terhadap struktur lama. Sedangkan angkatan 66 itu sebagai alat perjuangan politik, pendidikan moral, atau nasionalisme. Oke, begitu saja diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini bisa menambah pengetahuan penonton. Dan kami pamit undur diri. Semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.